dengan guru saya juga. Jadi Dr. Fatema itu guru saya ketika saya stase di Jakarta di PJT Cipto. Jadi beliau lah yang mengajarkan saya juga ilmu manajemen. Beliau luar biasa, jadi leader yang luar biasa, termasuk dengan Kaizen-nya. Alhamdulillah. Baik, bersyukur kita alhamdulillah sudah masih dalam kondisi yang sehat ya, dan diberikan Allah rahmat, bisa bernafas, bisa berkarya. Saya kali ini mohon izinnya untuk sharing lah, sebenarnya sharing sedikit saja. Kebetulan saya sekarang ini berada dalam sebuah fakultas baru di Universitas Airlangga, namanya Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Apakah sudah nampak slide saya? Sudah nampak, Dokter? Nampak, Dok. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi saya sengaja memilih judul yang saya mau agak futuristis karena saya yakin dan saya sudah amati beberapa latar belakang dan juga latar belakang digital terutama ya di Semen Gresik terutama itu sudah saya sangat apresiasi. Jadi tinggal maju sedikit lagi, tentu bisa menjadi nilai unggul lagi. Jadi Digital Health Strategy in Medical Tourism. Nah, ini kata medical tourism ada juga kaitannya dengan pandemi ya. Jadi judulnya perayaan ulang tahun ini sekarang ini dikaitkan dengan resiliensi dengan kejadian pandemi ini. Survive nggak kita ini sebenarnya? Nah, survive-nya itu sebenarnya dicapai dengan apa? Tentu dengan sembuh ya, sembuh dari yang kena infeksi, sembuh ya, baru kemudian dengan segala effort, segala tenaga, segala strategi, di situ nanti kita nilainya tumbuh gitu ya. Nah, baru ada kata kunci yang lain adalah tumbuh. Ya. Tumbuh ini lebih banyak ke term ekonomi. Jadi saya hari ini perkenankan kita juga sedikit membahas tentang ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mungkin ya tentunya utamanya untuk rumah sakit gitu. Dan penting untuk kita melakukan transformasi digital. Nah ini dari yang kalau Bumblebee dulu VW Kodok ya, tapi kemudian bertransformasi menjadi Camaro gitu ya. Nah sedikit saja mengulas tentang infection facts disaster di global ini 224 negara. Ratusan juta terkonfirmasi dan meninggal jutaan juga. Demikian juga di Indonesia. Begitu tinggi kasusnya, ini dalam 24 jam hati-hati gitu ya, meskipun kita sudah sangat melandai begitu ya, tapi angka meninggal ya syukur alhamdulillah masih tercatatnya ya 140 jiwa. Nah, kalau kita bicara tentang digital, tentu kita harus tahu juga online disaster ya, tapi pada beberapa masyarakat seperti ibu rumah tangga ya, anak-anaknya semua online itu juga mengandung blessing in disguise. Jadi satu hal yang diapresiasi, satu hal yang juga waduh pulsa jadi banyak nih kan gitu. Nah ini angkanya 67% masyarakat ya Indonesia menggunakan online digital ya, menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp chat, menggunakan video call macam-macam. Mau SMA, mahasiswa, SD, ini angkanya nih saya dapatkan semua. Jadi luar biasa, artinya jangan-jangan nanti anak-anak yang sekarang 1 tahun, 2 tahun ini terpapar online ini bisa jadi manusia-manusia digital nanti ke depan. Gitu. Nah, kata kunci tough atau tangguh ini tadi ya, jadi kebetulan saya berada di dalam juga Asosiasi Health Tech Indonesia, di mana saya bergabung dengan beberapa pengembang yang saya nilai ya ini transformernya nih, ada IoT, Internet of Things ya, ada AI, Artificial Intelligence atau virtual reality, ada telehealth, e-learning, e-marketplace, media, community, information system, termasuk venture capital, termasuk investornya pun gabung di situ. Nah, saya akan coba nanti transformasikan kira-kira gimana nih, Semen ini gimana nih, rumah sakit Semen Hospital nih seperti apa nih. Nah, saya mau mundur ke belakang sedikit tentang definisi dari digital health. Ini saya sharing
bahwa ini definisi dari WHO ya. Konvergensi itu keterpaduan antara teknologi digital dengan kesehatan dan layanan kesehatan atau perawatan kesehatan, kemudian dari lingkungan ya, cara hidup, kemudian juga masyarakat, society. Tujuannya untuk apa? Untuk efisiensi ya, delivery healthcare, jadi pelayanan kesehatan, sehingga pengobatan itu menjadi lebih personal ya, lebih spesial gitu ya, dan lebih presisi gitu, tepat sasaran, tepat guna. Ini adalah punya Kemenkes ya. E-reporting ya, ada SIRS, ASPAC untuk akreditasi juga ada e-registry untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium Fasiankes dan lain sebagainya. Ada AI juga, ada e-lab, e-radiology, e-pathology, ada Health Service Information System, HAFIS ya, ada Sisrut, ada telemedicine, ada Sehatpedia, dan kemudian ada Health Service Facility Information, SIMRS dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah buatan pemerintah kita yang tentu sedang dikerjakan dan dijalankan. Namun seperti apa kira-kira nanti transformasinya kepada masyarakat, ke rumah sakit seluruh Indonesia. Nah, saya hari ini ingin membahas tidak semata-mata pada ranah kesehatan klinisnya, tapi saya ingin bicara tentang strategi, karena saya berharap tentu nanti Dr. Fatemah akan sangat luar biasa membahas tentang strateginya secara luas ya, tapi saya lebih ingin terfokus pada digital strategy. Nah, lebih fokus lagi pada layanan wisata medis ya, supaya Indonesia menjadi tangguh dan juga bertumbuh. Nah, ini baru saja saya dapatkan 30 November yang lalu, 2 kementerian yang terlibat dalam digital health atau e-health, yaitu Kemenkes tentunya dan Kemenkominfo. Dan dari 2 perspektif yang berbeda yang sangat menarik menurut saya. Jadi saya ingin Bapak Ibu, kolega sejawat sekalian, saya juga ingin sharing di sini bahwa meskipun kita berada dalam ranah kesehatan, kita juga harus tahu pertama teknologi. Yang kedua, kita juga harus tahu tentang ekonomi. Ya, jadi itu juga saran ya, masukan yang diberikan juga oleh Dr. Fatemah kepada saya. Jadi ini adalah jadi ada 5 rencana pembangunan jangka menengah dan 6 pilar transformasi, dan yang dilingkari merah ini adalah transformasi teknologi kesehatan. Artinya apa? Kemenkes saja sudah memprogramkan. Jadi kita sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai pimpinan rumah sakit pun harus menyambutnya. Harus apa maksudnya? Mentransformasi diri, mentransformasi unit dalam sisi kesehatan. Sehingga untuk mempercepat adopsi ya, teknologi solusi kesehatan digital ya, meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, ini pentingnya nih. Data adalah satu landasan yang sangat penting ketika kita mengambil keputusan. Ini dari aspek Kominfo. Disebutkan di sini menyusun peta jalan ya 2021 sampai 2024. Pak Jokowi menyatakan bahwa siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Jadi sudah benar banget ini. Jadi Dr. May ini adalah salah seorang talenta digital dari lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Belum lagi saya ketemu Dr. Cesar. Jadi saya pikir Rumah Sakit Semen Gresik sudah pada track yang benar, kedapatan dokter-dokter muda yang talenta digitalnya saya rasa tidak perlu diragukan. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini disebutkan sektor e-health memiliki kontribusi besar bagi landscape ekonomi digital Indonesia. Ini luar biasa. Kita bicara tentang COVID, awalnya resiliensi terhadap COVID, tapi kita mencoba untuk tumbuh, dan tumbuh itu selalu termnya adalah ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan ekonomi? Sedikit kita kuliah 2 slide saja tentang kita masuk ke Fakultas Ekonomi sebentar ya. Apa sih indikator ekonomi gitu ya? GDP, inflation rate, current account balance. GDP ini apa sih maksudnya, dokter itu? Kalau meningkatan GDP ini saya rangkumkan, ekonomi ini tumbuh gitu. Lihat tuh, tahun 2020 kita minus ya. Kita mulai tumbuh nih 2021 ya, awal tahun ya 3,5%, kemudian 8%. Artinya apa ini? Artinya berarti mulai tumbuh nih, produksi mulai ya,
jual beli mulai muncul gitu. Ini adalah petanda atau indikator ekonomi bahwa negara kita ini mulai bertumbuh, ya. Tapi lihat 2019 kita masih belum nyampe ke situ juga. Tapi alhamdulillah, insya Allah ini adalah tanda positif, ya. Kemudian inflation rate, inflasinya gimana nih? Zaman dulu, zamannya Pak Karno, inflasi tinggi ini nggak enak nih. Nih kok bisa ganti mata uang atau gimana? Nah, ternyata inflation rate yang naik pun sebenarnya ada petanda bahwa ada peningkatan raw materials, kemudian ada juga mungkin ini suatu hal tanda keaktifan pasar gitu. Bisa tampak sebagai hal yang positif, tapi juga jangan hiperinflasi gitu. Yang ketiga adalah current account balance. Itu adalah nilai imbang, ya. Idealnya 0, ya, theoretically be 0, tapi nggak mungkin. Pasti kebanyakan negatif, minus. Tapi it's okay, minus pun kita berharap tidak minus sekali gitu ya. Ini lihat nih, minusnya masih tidak terlalu banyak. Ya, boleh saja minus karena sama seperti kalau kita di rumah tangga, misalnya kita berhutang begitu ya, kredit gitu. Kredit itu sehat gitu. Nah, sekarang saya ingin mempertanyakan nih, saya mohon maaf nih kalau saya iseng-iseng bertanya, bagaimana strategi digital rumah sakit Semen Gresik atau Semen Nasional gitu, Semen Gresik Nasional, Semen Nasional saya. Nah, mudah-mudahan ini ada yang bisa jawab nih. Ini alhamdulillah sekali, saya bilang ini keren. Saya mengapresiasi. Ada COVID, ya, penanganan COVID dengan Peduli Lindungi keluarnya dari Kominfo. Kemudian ada RSSG mobile apps, itu luar biasa. Saya sangat senang gitu ya melihatnya. Kemudian telemedicine dokter. Nah, ini tentang telemedicine, kebetulan saya juga menjadi salah satu dewan pengawas di Atensi itu Asosiasi Telemedicine Indonesia. Sebenarnya kalau saya rangkum dari perjuangan kita mengembangkan telemedicine di Indonesia, sebenarnya telemedicine yang terideal, yang paling ideal adalah telemedicine yang tumbuhnya dari rumah sakit, ya, dari Fasiankes, tapi utama lagi adalah rumah sakit. Karena rumah sakit menurut saya sih sumber dayanya siap dan lengkap. Justru kalau telemedicine berasal dari platform lain, barangkali ini banyak sekali tantangannya. Belum lagi medical record-nya ditaruh di mana, belum lagi pembayarannya sesuai tarif yang sesuai dan lain sebagainya. Jadi kalau Rumah Sakit Semen Gresik sudah menyelenggarakan telemedicine-nya, ini sudah sangat bagus, sangat tepat. Dan tentu tantangan yang selanjutnya oleh Semen Gresik adalah sustainability-nya, keberlanjutannya. Jangan 1-2 tahun kemudian hilang. Nah, ini. Dan kedua adalah yang menjadi pertanyaan saya adalah layanan unggulan. Maaf, saya harus share bahwa kalau kita bicara tentang layanan unggulan, even board of director saja, BOD, gitu ya, atau direktur utama rumah sakit pun, dimanapun, bisa jadi, mohon maaf ya, bisa jadi gagal paham, mohon maaf. Jadi artinya apa? Saya sangat intens dengan ini karena layanan unggulan adalah layanan yang unik. Layanan unggulan adalah layanan yang berkualitas, yang punya nilai unik, nilai karakteristik yang jelas, yang beda dengan yang lain, yang tidak average, gitu ya. Jangan sampai ada seorang direktur kepala rumah sakit menyatakan bahwa layanan unggulan saya adalah UGD 24 jam, CT scan 124 slice. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan, gitu ya. Jadi tapi itu fakta, Bapak Ibu sejawat, itu fakta. Saya temuin. Nah, ini kita ketemu Bapak Jokowi, beliau mendorong kita untuk tangguh dalam kesehatan, tumbuh dalam ekonomi. Dan di sini saya melihat ada ceruk kesempatan buat kita untuk mengembangkan ini. Nah, inilah digitalization or medical tourism service when health recovery and economy improvement are essential. Jadi kalau kita mengikuti paparan dari Kemenparekraf, jadi ada ekosistem wisata medis. Ya, salah satunya tentu ada rumah sakit, ada pemandu wisata, ada universitas. Ya, kebetulan saya dari Universitas Airlangga yang sangat ingin sekali bagaimana ini bisa terwujud supaya misalnya nih Gresik nih bisa jadi Penangnya Indonesia gitu misalnya kan. Jadi kita boleh berharap ya, boleh bermimpi, tapi dengan cara strategi yang bagus. Nah, dan pemerintah sudah memberikan ekosistemnya ya.
ya, universitas, kemudian ada pemerintah daerah. Ini pentingnya pemerintah daerah. Jadi tentu dukungan pemerintah sangat penting. Asosiasi rumah sakit juga. Jadi saya juga ingin mengulas tentang hukum ya, peraturan Menteri Kesehatan nomor 76 2015, yaitu tentang pelayanan wisata medis. Ya, di situ lengkap sekali bagaimana syarat-syarat untuk sebuah rumah sakit menjadi layanan wisata medis. Ya. Sinergi multi stakeholder ini juga dari Kemenparekraf. Rumah sakit memegang peranan penting menurut saya, sentral ketimbang yang lain. Nah, disinilah tantangan masing-masing rumah sakit untuk kemudian bisa kompetisi secara sehat dan tentunya harus secara strategis. Ya, ini lagi-lagi akademisi, pemerintah, masyarakat, ya, kemudian tentu media. Nah, ini adalah platform yang saya kembangkan, Medical Tourism Indonesia. Tantangannya adalah pada masyarakat adalah persepsi masyarakat bahwa saya berobat ke luar negeri aja, saya berobat ke Malaysia, ke Penang, ke Singapura. Bagaimana cara mengambil kembali hati masyarakat dengan kepercayaan yang baik? Ya tentu dengan membangun layanan unggulan yang betul gitu. Kemudian jangan lupa tentang biaya. Bisa-bisa biaya kita lebih tinggi loh daripada Penang, misalnya. Saya berikan contoh. Artinya apa? Ya kita harus pandai-pandai untuk berhitung. Nah ini sudah benar nih. Jadi Dokter Fatima ada di dalam lingkungan rumah sakit BUMN, cara berhitungnya pasti sangat piawai gitu ya. Sehingga harga kita akan kompetitif gitu Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah itu, competitiveness dan tentu teknologi. Nah, ini mungkin saya akan mainkan yang di tempat lain. Nah, ini adalah platformnya ada di Android sementara, nanti 2022 akan kita bangun di App Store, sudah ada di Play Store Bapak Ibu. Caranya adalah tentu registrasi melalui website, ada kemudian destinasinya ke rumah sakit atau pelayanan mana, transportasi, hotel, kemudian travel destination. Saya coba kombinasikan antara layanan kesehatan dengan pariwisata. Artinya apa? Kenapa makanya itu penting pemerintah daerah? Pemerintah daerah lah yang tahu pariwisata unggulnya di daerahnya, sehingga kita bisa kolaborasikan. 100 triliun per tahun yang hilang ke luar negeri itu sebenarnya kombinasi antara pengeluaran dari sisi kesehatan dan juga lasernya gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ada di platform Android, ada layanan medis, ada kemudian akomodasinya, kemudian ada pilihan paket wisatanya, gitu. Ya. Nah, dan kalau di scroll ya gitu ada rumah sakit yang terdaftar di situ, ya, dan ada layanan unggulan, ya ada Parkinson, trauma center, kesehatan mata, jantung, bayi tabung dan lain sebagainya, termasuk layanan akomodasi yang aman. Apalagi dijaga oleh Kemenparekraf CHSE ya, cleanliness, ya, healthy, safety, dan environment ya, healthy environment. Nah, saya ingin sebenarnya masyarakat itu bisa menentukan layanan kesehatannya sejak dari berangkat sampai dia nyampe ke rumah kembali. Nah, itu. Oke. Nah, bicara tentang platform ini platform sebenarnya jujur adalah platform yang nasionalisme, saya bilang. Nasionalisme berbentuk digital. Karena apa? Ya kalau kita bilang terima nggak terima, saya nggak terima masyarakat kita berangkat ke luar negeri. Gimana caranya kita harus membuat sesuatu yang disruptif. Ya ini gitu. Nah, saya pengalaman membuat varises Indonesia, kaki diabetes, Vision Indonesia, tapi itu untuk saya dan mungkin lingkungan profesi. Tapi saya ingin berlaku buat semua ya. Ini ada disiplin ilmu banyak ya. Ada cancer ya, ada ortopedi atau ophthalmology, ada jantung ya. Dan ini saya harapkan bisa multidisiplin, multibidang. Jadi tidak hanya kedokteran, tapi juga bisa kesehatan yang lain, wellness misalnya, herbal tourism misalnya, keperawatan, kebidanan ya. Dan ini semuanya menunjang perekonomian negara tentunya. Target tentu kita harus memfokuskan. Dokter Niko, suaranya tidak terdengar, dokter.
Kenapa ya? Mungkin jaringan atau Dr. Niko? Ya, nampaknya Dr. Niko sedang mengalami gangguan jaringan. Saat ini panitia sedang mencoba untuk me-reach beliau lagi. Jadi kepada seluruh peserta yang ingin membagikan pertanyaan atau menanyakan seputar digital health dan medical tourism dapat menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat. Dan izin mengingatkan sekali lagi untuk peserta di sini yang belum absen, mohon segera mengisi link absen yang tertera pada kolom chat, dan juga diharapkan pada seluruh peserta untuk stay dan hadir hingga akhir acara karena kita akan membagikan satu door prize yang menarik, yaitu sebuah smartphone dan juga beberapa bingkisan spesial dari Rumah Sakit Semen Gresik. Baik, sebentar lagi Dr. Niko akan kembali hadir bersama kita untuk melanjutkan materinya. Mengingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta yang belum mengisi daftar link absensi, segera mengisi link absensi yang dikirimkan oleh panitia pada kolom chat, karena link absensi tersebut yang nantinya akan kita gunakan untuk mengundi atau memberikan bingkisan-bingkisan menarik dalam rangka HUT ulang tahun HUT Rumah Sakit Semen Gresik yang ke-27. Tampaknya Dr. Niko Asari Hidayat sudah hadir kembali bersama kita di sini. Mohon kepada panitia untuk diberikan co-host. Ternyata putus ya. Enggak, dokter, tadi putus, dokter. Sampai slide keberapa tadi? Sampai mana ini tadi? Sampai slide yang wisata apa? Kesehatan Indonesia on digital platform. Oke, saya akan coba mulai dari situ ya lagi ya. Oke. Baik, dokter. Saya boleh share screen-nya. Enable screen share. Mohon panitia untuk Dr. Niko Asari Hidayat pada akun keduanya dijadikan co-host. Oke. Oke. Start the case. Ya, pasang impus ganti posisi kalau misalnya hapus. Sampai sini tadi atau Dua slide di atasnya, dokter. Nah, sampai sini, dok. Ini, dok. Di satu slide di bawahnya lagi, dok. ini ya? Iya, benar, dokter. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini adalah sebuah startup ya, Bapak Ibu kolega yang terhormat. Jadi saya harus presisi, kita harus presisi. Makanya target pun kita nggak yang nasional atau global. Meskipun tadi di peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan nomor 76 2015, bahasanya sih bahasa untuk mengambil pasar dari luar negeri. Saya tidak mengarah ke situ karena ada syarat-syarat tenaga kesehatannya, SDM-nya bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Saya berpikir lebih presisi gitu ya. Market kita saja 270 juta penduduk gitu. Lebih kecil lagi Indonesia bagian timur deh gitu kan. Dan saya yakin yang sudah datang ke Rumah Sakit Semen Gresik atau mungkin jaringan rumah sakit semen yang lain juga sudah all over province gitu, all over islands gitu ya. Jadi dari luar-luar pulau, luar-luar provinsi. Nah, ini adalah pentahelix Bapak Ibu. Jadi kami bergerak berkolaborasi. Jadi karena saya dosen UNER,
saya mengembangkan ini berada di dalam inkubator UNER, dan kemudian Kementerian Parekraf dan Kementerian Kesehatan tentunya pemerintahnya, kemudian komunitas itu terbagi dua, kesehatan dan pariwisata, kemudian ada pengusaha atau bisnismen, tentu ini rumah sakit, Posyankes, obat dan lain sebagainya, dan ada media. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau saya bilang stay digital karena ini transformasi digital tentu, dan kemudian menciptakan capital atau modal, ya, atau baru profit. Ya. Ini. Tahukah Anda? Indonesia ialah penyumbang terbesar wisatawan medis yang berobat ke luar negeri. Menurut International Medical Tourism Journal atau IMTJ, sekitar 3 juta orang berobat ke luar negeri dan mengeluarkan biaya kurang lebih 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Lantas, bagaimana dengan wisata medis di Indonesia? Kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap layanan medis dipengaruhi oleh minimnya informasi mengenai layanan unggulan, transparansi harga, serta teknologi yang kurang memadai. Hal ini membuat sebagian masyarakat lebih memilih layanan kesehatan di luar negeri. Namun, kini hadir sebuah platform yang menghubungkan ekosistem wisata dan industri medis di Indonesia, Medical Tourism Indonesia. Dengan konsep end-to-end services yang melayani wisatawan medis, mulai penjemputan sejak di bandara, ketersediaan akomodasi, pengantaran ke fasilitas medis, serta trip wisata pemulihan hingga kembali ke tempat asal. Anda cukup download aplikasi Medical Tourism ID, registrasi, pilih layanan medis yang dituju, lihat rekomendasi akomodasi, serta paket wisata, lalu lakukan pembayaran. Mitra kami akan mengkonfirmasi pesanan Anda, dan Anda dapat melakukan perjalanan medis dengan aman. Terdapat pilihan layanan kesehatan unggulan di berbagai fasilitas medis terbaik di Indonesia. Juga, paket akomodasi aman, paket pariwisata prima berbagai destinasi, dan yang terpenting, transparansi harga yang membuat Anda tak perlu khawatir untuk berwisata medis di Indonesia. Tak hanya itu, Anda juga dapat mengakses informasi event, atraksi wisata, tempat belanja oleh-oleh, layanan wellness, dan masih banyak lainnya. Jika Anda dan keluarga membutuhkan layanan lebih, Anda dapat mengakses layanan spesial seperti medical evacuation, private jet, dan healthcare travel guide. Jadi, tunggu apa lagi? Tak perlu khawatir. Kini, Indonesia mulai berbenah menjadi lebih baik. Download aplikasi Medical Tourism Indonesia. We are optimizing healthcare travel industry. Oke. Nah, ini kolaborasi skemanya yang kita kembangkan ya. Tentu ada get more customer ya, potential customer, kemudian listing di platform Medical Tourism Indonesia, ada juga business match gitu ya. Kemudian ada strategic potential promotion training ya, karena nyata bahwa ilmu tentang health tourism ini masih sangat diperlukan oleh tenaga kesehatan maupun memandu wisata medis. Disinilah skemanya, jadi end-to-end service, bisa dari klinik, dari apotek, kemudian dari laboratorium, ya. Selanjutnya juga tentu dari sisi hospitality, yaitu dengan traveling misalnya di sekitar rumah sakit ataupun sekitaran kota atau provinsi itu apa yang unggul bisa dikonekkan dengan pihak pariwisata. Dan mungkin ini blessing in disguise ya, jadi transformasi digital sekarang kita dapatkan, termasuk kita mulai berpikir bahwa masyarakat yang biasanya berangkat ke Penang dan Singapura, karena pandemi ini mereka stay, oleh karena itu makanya rumah sakit di Indonesia sudah saatnya juga mengunggulkan keunggulannya, sehingga masyarakat itu tetap dan persepsinya jadi berubah, bahwa berarti rumah sakit di Indonesia juga baik dan dokter-dokternya juga qualified. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Semen Gresik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Nicholas dari Hidayat, spesialis bedah toraks kardiovaskular konsultan, atas pemaparan materinya yang sangat membuka mata kita pada hari ini, yaitu bahwa Indonesia itu bisa melakukan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan juga mampu menyaingi negara-negara lain. Nah, ini sudah banyak sekali juga pertanyaan yang masuk, mungkin nanti akan kita bahas bersama pada sesi diskusi dengan narasumber lainnya, yaitu Dr. Irma Rismayanti dan juga Dr.
Fatema Ian Rahmat. Nah, memasuki materi yang ketiga, yaitu materi yang kita tunggu-tunggu juga dari Dr. Fatema Ian Rahmat, spesialis bedah toraks kardiovaskular konsultan, Magister Public Health. Beliau merupakan direktur dari PT Pertamedica IHC Group. Beliau saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang, Dr. Fatema. Selamat pagi. Pagi, Dokter. Dr. Melia Dwi Cahyani. Selamat pagi, Dr. Niko Azari Hidayat. Sahabat saya, ini orang paling pinter nih di Surabaya. Terus sekarang sudah go global ya. Terima kasih Dr. Niko. Tadi saya juga dengerin, hebat presentasinya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ya mengimplementasikan tadi harapan-harapan beliau. Amin. Dokter, apa kabar dokter? Sehat dokter? Baik semuanya. Baik. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir di tengah kita untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pemaparan materi dari Dr. Fatema, izinkan saya membacakan CV singkat dari beliau. Kepada panitia mohon di-share screen. Baik, Dr. Fatima Ian Rahmat, spesialis bedah toraks kardiovaskular, Magister Public Health, merupakan CEO dari Indonesian Health Corporation. Beliau mengambil pendidikan S1 di Universitas Airlangga, berikut juga pendidikan dokter spesialis bedah umum dan juga bedah toraks kardiovaskular di Universitas Indonesia. Nah, saat ini beliau sebagai Direktur Utama dari PT Pertamina Bina Medica Indonesia Health Corporation yang telah menjabat sejak tahun 2019. Beliau juga aktif sebagai Ketua Project Management Office atau PMO dari Tim Penanganan Coronavirus Disease pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica IHC, Dr. Fatema menjabat sebagai Direktur Utama PT RS Pelni. Dr. Fatema juga memiliki spesialisasi sebagai thorax cardiovascular surgeon yang telah berpengalaman memimpin berbagai divisi penelitian dan pendidikan terkait thorax cardiovascular sejak tahun 2009. Dr. Fatema saat ini juga merupakan Board of Advisory dari Healthcare Information and Management System Society dan juga perwakilan dari Indonesia untuk Asia Pasifik. Baik dokter, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dr. Fatema. Kepada Dr. Fatema, saya persilakan. Terima kasih ya, kalau boleh saya mulai. Bapak Ibu semua, salam sehat. Saya diminta untuk menyampaikan marketing strategi after pandemi. Jadi ini hanya sharing saja apa yang kami lakukan. Next slide. Bahwa kita lihat tadi juga disampaikan oleh Dr. Niko bahwa Indonesia antara demand dan supply ya meningkat dengan sangat tinggi mengenai pengeluaran biaya kesehatan. Ya, kita tahu juga bahwa yang sebelah kanan ya kita juga terus tumbuh ya. Tadi juga sudah disampaikan healthcare provider market in Indonesia dengan CAGR yang 9,1%. Kemudian kita lihat RPJMN 2020-2024 itu meningkatkan sumber daya dan mutu pelayanan kesehatan serta akses ya dalam universal health coverage. Kalau kita lihat dari pengeluaran per kapita memang masih kecil, Indonesia masih di bawah, tapi saya melihatnya sebagai opportunity untuk peningkatan spending healthcare per kapita ini. Kemudian kalau kita lihat dana BPJS yang dikeluarkan ataupun dari budgeting negara kita memang terus meningkat sampai sekarang ya. Mungkin yang tahun 2021 nantinya akan terlihat pada akhir tahun sebenarnya saya yakin akan berada di atas 2020 karena kita mengalami satu second wave ya pada saat bulan Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus dan September. Kemudian kita memang masih punya challenge yang kuat ya, yaitu di jumlah bed density dan juga jumlah dokter di Indonesia. Kita masih berada di 1,1. Tantangan terkini yaitu bagaimana meningkatkan rasionya ini menjadi tidak 1,1 tapi menjadi 2 berbanding dengan 1.000 penduduk. Kemudian jumlah dokter
kita tidak boleh terus-menerus di angka yang terendah di mana 0,4/1000, tapi kita harus sudah mulai naik. Bagaimana crash program yang harus dilakukan oleh setiap rumah sakit ya, kalau tidak ini merupakan sebuah keputusan kebijakan dari government, bagaimana crash program untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis dan dokter umum berbanding rasionya. Ini kemungkinan kita harus naik angkanya 0,8, 2 kali lipat, kemudian baru 1, supaya kita bisa mengubah tentang rasio dokter terhadap populasi ini menjadi lebih baik. Next slide. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan di dalam hal seperti ini? Bahwa kami melakukan pengembangan terutama adalah mendevelop new hospital di dalam hal medical tourism tadi yang disampaikan oleh Dr. Niko. Memang benar ya, bahwa demand kita begitu tinggi, tetapi kita ketahui bahwa orang-orang yang mau pergi ke luar negeri itu nggak bisa. Jadi kita perlu membangun rumah sakit yang berskala internasional di dalam hal services agar kita bisa menahan devisa yang tadi 3 juta orang berobat dengan 100 triliun itu bisa kita tahan di Indonesia. Kita juga perlu mengembangkan rumah sakit kekhususan karena sudah terlampau banyak rumah sakit umum dengan investasi besar dan akhirnya menjadi kurang begitu profesional di dalam pengelolaannya. Sebaiknya pengembangan ke depan itu yang harus dilakukan oleh banyak rumah sakit adalah membangun rumah sakit kekhususan. Apakah kardiologi saja, kekhususannya neurologi saja, onkologi saja. Nah, ini kita perlukan untuk mempercepat akses maupun peningkatan kualitas layanan. Kemudian kalau di kami untuk pengembangan ke depan, kami masih tetap akan melakukan akuisisi, kemudian mendevelop center-center of excellence di dalam hal perbaikan rumah sakit menjadi lebih modern ke depan dan digitalisasi yang harus diterapkan, kemudian development of medical tourism dan digitalisasi ini hampir pada seluruhnya. Kita juga lihat bahwa di market middle class ini makin hari makin shrinking ya. Kita lihat dari 61% sekarang hanya 52% dan sekarang mungkin datanya yang terakhir di 2021 pasti akan turun lagi mengingat adanya penurunan ekonomi beberapa waktu yang lalu akibat COVID. Maka middle class ini mengecil ya. Sehingga ada bifurkasi hanya ada yang kelas atas sama yang kelas bawah. Nah, tetapi kedua-duanya akan berubah permintaan pelayanan kesehatannya, mereka ingin lebih mudah ya, mereka menggunakan cashless ya, penggunaan asuransi akan lebih banyak. Jadi kita perlu membangun sebuah new market dan memanage semua perubahan ini yang di eksternal dan juga kita melakukan perubahan-perubahan di internal. Contohnya juga di PP 47 kita ada mengenai kemungkinan ke depan challenge kita yang harus kita lakukan penyesuaian standarisasi tempat tidur, apakah satu SIP akan terjadi, banyak regulasi-regulasi yang akan mempengaruhi bisnis rumah sakit. Juga dengan pandemi yang terjadi kemarin itu dan sampai sekarang kita masih mungkin dalam tanda petik KIV ya, artinya keep in view bahwa kemungkinan kita akan menghadapi the third wave, maka kita harus tetap harus bersiaga dan memanage segala perubahan di masa transisi ini. Bagaimana kita harus mencapai goals kita, ini semua kita harus kerjakan dengan cara bagaimana melakukan kolaborasi. Jadi rumah sakit itu jangan stand alone, tapi membangun kolaborasi dengan beberapa rumah sakit lainnya di areanya, ataupun membangun rumah sakit jaringan yang seperti saat ini rumah sakit jaringan adalah rumah sakit yang terkuat dengan pencapaian baik revenue maupun EBITDA marginnya juga kuat oleh karena jaringan ini memiliki satu standarisasi layanan yang sama, kualitas yang sama, standarisasi obat dan sebagainya. Dan ini akan memperkuat secara khusus kepada ketahanan kesehatan nasional. Oleh karena itu kami sendiri sejak tahun 2019 sudah mengubah visi misi kami untuk menjadi sebuah korporasi yang kuat dengan kita membangun pelayanan yang berdaulat,
pengelolaan data dan supply chain, dan juga penguatan market melalui quality service excellence dan standarisasi. Nah, ini jangan lupa nih ya, standarisasi itu penting sekali. Revenue acceleration dan networking expansion yang kami lakukan baik melalui brownfield maupun greenfield. Kemudian lean operation, ini hal-hal yang sederhana kita perbaiki di dalam sistem kerja kita, workflow kita, supply chain sinergi ya dengan perusahaan-perusahaan yang memang berada di lingkungan, kebetulan kami berada di lingkungan BUMN, jadi kami membangun ekosistem sendiri, dan bagaimana transformasi menggunakan teknologi. Next slide. Nah, secara umum kalau kita lihat digitalisasi, nah marketing juga harusnya sudah menggunakan digital marketing. Kenapa? Karena kalau kita lihat daripada growing ya, fast growing dari telemedicine di Indonesia dan juga adanya investasi yang bertambah ya di telemedicine ataupun di digital healthcare. Nah, ini menandakan bahwa hal ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat pelayanan juga sudah menggunakan telemedicine dan orang mulai mempercayai pelayanan obat melalui telemedicine. Kemudian 60% orang yang disurvei akan merespon dan akan merekomendasikan penggunaan telemedicine. Maka digitalisasi di Indonesia ini akan sangat kuat menyebabkan perubahan ya yang akan besar di tahun yang mendatang. Tadi sudah disampaikan adalah data dan manajemen data merupakan hal yang harus dikerjakan di tahun-tahun mendatang ini, karena data adalah bagian dari pertempuran di masa depan yang akan terjadi. Persaingan, kompetisi, bagaimana data itu dikelola itu menjadi bagian yang penting dalam membangun marketing di masa depan. Kemudian berbagai macam opportunity yang timbul di dalam hospital sector akibat daripada penggunaan digitalisasi ya. Di sebelah kanan ya sudah banyak dijelaskan, baik untuk layanan di rumah sakit ya maupun layanan konsultasi melalui telemedicine, bagaimana menyambungkan antara device dengan digitalisasi untuk telemedicine dan obat-obatan, serta bagaimana melakukan seamless dalam hal registrasi untuk bisa ketemu dokter. Artinya dengan telemedicine, hubungan dokter pasien menjadi berubah, udah anytime, anywhere, pasien bisa kontak dengan dokter. Itulah yang membuat digitalisasi healthcare atau penggunaan telemedicine itu menjadi menarik dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya. Next slide. Kita juga lihat di sini bahwa Cina sudah begitu banyak mengadopsi telemedicine atau virtual healthcare dan mempercayakan bahwa banyak orang bahwa integrasi data diperlukan dan digunakan di dalam membuat decision making. Nah, Indonesia masih di angka 10-15%. Dan saya kira dengan penggunaan 65% penduduk Indonesia menggunakan gadget ataupun digital, nah ini mungkin akan sangat cepat ke depan Indonesia akan berubah ya di dalam hal bagaimana membangun healthcare industrinya. Kemudian kalau kita lihat antara physical visit dengan telemedicine visit, ya ini juga sudah berubah di mana physical mengecil akhir-akhir ini karena memang didorong oleh COVID, lebih banyak telemedicine yang digunakan. Next slide. Nah, kenapa orang berubah, layanan berubah ya karena permintaannya sendiri berubah, dan ini memang dikarenakan oleh banyak hal yang diharapkan, yaitu adanya transparansi. Jadi customer kita juga berubah ya, berharap delivery-nya bisa berada di mana saja, kapan saja, dan malah di rumah kalau bisa. Layanan itu bisa dalam genggaman datang ke rumah dan sebagainya. Kemudian ini dipercepat oleh karena adanya COVID ya, dan juga digitization ini 1,5 kali ya adoption rate grew-nya dari 2019 ke 2020. Dan regulator masih kurang cepat sebenarnya, namun demikian sudah ada saya kira Permenkes yang sudah mulai
Namun untuk antara rumah sakit dengan pasien langsung, nah ini yang perlu regulasi lagi kembali ya, yang kemarin ada hanya pada saat COVID. Dan bagaimana kalau saat di luar COVID ataupun di luar layanan-layanan COVID. Kemudian tujuan daripada digitalisasi adalah bagaimana kita mengimprove patient satisfaction dan flexibility, kemudian community health, clinician experience. Kita juga butuh bahwa para dokter mau berubah dari layanan fisik menjadi layanan virtual. Nah ini nggak mudah, karena kalau di kami, bagaimana kita bisa meng-attract dan meng-appeal para dokter mau, itu ada teknologi, ada teknik-tekniknya sendiri, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian bagaimana kita juga dengan digitalisasi bisa mereducing healthcare cost ya. Tapi saya tadi harusnya cerita tentang marketing ya, mudah-mudahan ini sampai di slide marketing saya. Next slide. Ya, nah bagaimana rumah sakit berusaha untuk bisa memilih ya, untuk kita bisa menjual reputasinya kepada masyarakat, ya ini adalah saatnya. Karena kita jangan sampai rumah sakit kita hanya melayani COVID saja, karena COVID-nya kadang dia turun, kadang dia ada gelombang ya, sehingga kita perlu sustainability dan mengestablish rumah sakit kita. Nah, PBMIHC itu memilih bahwa ke depan kami akan memarketingkan rumah sakit kami itu mempunyai sebuah brand melalui brand perceptual analysis. Kami menempatkan diri ingin menjadi rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lengkap ya, ke arah modern ya, dalam rangka menjaga good reputation maupun good service kami. Dokter harus berpengalaman ya, kualitas layanan terstandar dengan baik. Next slide. Nah, oleh karena itu kami melakukan hospital position kami, yaitu di dalam hal service quality dan dokters yang reliable ya. Jadi kita menginginkan adanya orang datang karena pertama adalah rumah sakit kita memiliki layanan dengan kualitas yang terbaik ya. Yang kedua adalah mungkin oleh karena dokternya dianggap handal gitu ya. Nah, ini yang kita harap bagaimana kita bisa mendeliver dokter-dokter ini menjadi handal, yaitu dengan pelatihan, training, mengirim dokter itu menjadi dokter spesialis. Kita berikan budgeting kami di dalam RKAP untuk menyekolahkan para dokter-dokter itu ke universitas-universitas yang melaksanakan pendidikan dokter spesialis, dan ini dibiayai oleh PBMIHC. Next slide. Nah, ini adalah our latest brand arsitektur, di mana kita memarketkan melalui sebuah brand arsitektur. Kita punya master brand. Kalau dulu namanya master brandnya terlalu banyak ya, sekarang kita master brandnya hanya satu, karena kita berasal dari industri lainnya, bukan industri kesehatan, dan setiap BUMN itu punya rumah sakit dan punya PT masing-masing. Nah, sekarang ini brandnya disatuin, yaitu Indonesia Healthcare Corporation, di bawahnya nama PT Rumah Sakit. Nanti teman-teman akan melihat semua brand ini akan mulai digalakan di tahun 2022. Sekarang kita lagi persiapan untuk memperbaiki secara fisik, secara culture kita, secara perilaku maupun penggunaan daripada master brand kami ini yang akan muncul ya, termasuk kami juga memperbaiki fasilitas rumah sakit, layanan, standarisasi, kualitas layanan, dan sebagainya. Next slide. Kemudian kami juga mengembangkan brand communication untuk memperkenalkan value yang ada, yaitu profesional, humanis, dan modern. Kami juga menyampaikan bahwa kami IHC merupakan grup rumah sakit yang paling memahami kebutuhan dari customer kami ya. Ini yang kami sampaikan dalam hal komunikasi. IHC merupakan brand kami ya. Yang kedua, dokter-dokter reliable inovator ya. Itu IHC merupakan grup rumah sakit yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pasien yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Nah, sementara penggunaan teknologi for humanity, IHC merupakan grup rumah sakit yang menggunakan teknologi terdepan untuk mendukung pelayanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sekarang ini
kami sedang memperbaiki teknologi, baik teknologi digital maupun teknologi medik. Contohnya adalah radioterapi kami akan berada di Linac yang multi energi dengan menggunakan teknologi terbarukan ya. Juga kita menggunakan energi baru dan energi terbarukan untuk penggunaan listrik dan sebagainya. Jadi PBM IHC ke depannya akan sangat berubah masalah teknologi, reliable innovator maupun workplace wellness di dalam mengkomunikasikan IHC brand. Next slide. Nah, sementara kami juga memiliki brand expression yang kami ingin sampaikan bahwa 3 hal value yang kami angkat yaitu modern, humanis, dan profesional. Jadi saya harapkan rumah sakit lain kalau ini saya presentasikan miliknya IHC, mungkin teman-teman sudah mulai memikirkan marketing di era post pandemi ini seperti apa, karena kita tidak bisa hanya memikirkan layanan layanan dari pandemi tersebut ya, tapi COVID kita harus ganti dengan pelayanan non-COVID, dan kita perlu sekarang ini menentukan value apa yang kita ingin rumah sakit kita masing-masing dikenal oleh orang. Nah, sementara kita kepingin sekali lebih modern ya, dinamis, vibrant, dan colorful, kemudian humanis, welcoming, simple, mass market, dan juga kita ingin sekali value profesional, strong, rigorous, dan disiplin ya. Jadi ini yang kita kepingin ada di di PBM IHC. Jadi core value kita itu kita translate dalam bentuk sangat strong ya, friendly, modern, vibrant, reliable, simple, dynamic, disiplin, colorful, dan classy. Next slide. Nah, ini adalah IHC Roadmap 2022 untuk marketing kami, di mana di Januari-April kami merencanakan berbagai macam event marketing kami IHC Kebanggaan Indonesia ya. Kita menggunakan berbagai macam momentum dalam tahun 2022 nanti, live at IHC, kemudian virtual hospital, workplace wellness, kemudian kita punya fase kedua yaitu Bing Bang Phase, di mana di antara Indofiltri dan Kemerdekaan RI itu ada medical tourism, center of excellence, product campaign, dan IHC untuk negeri. Kemudian kita punya fase yang terakhir di tahun 2022 di September-Desember yaitu Supernova Phase, di mana kita melakukan Road to Silver Anniversary IHC Teaser, IHC Kolaboratif, dan VIP and Home Care. Ini adalah bagaimana kami membangun sebuah rencana marketing untuk tahun 2022. Ya, dalam hal quick win, big bang, dan juga yang terakhir adalah supernova phase. Next slide. Nah, bagaimana dengan layanan? Layanan tuh harus berkembang ya. Kita membangun multi channels ya, hub and spoke models dalam clinical service apa saja yang dilakukan. Yang kami lakukan cukup banyak, termasuk adalah Center of Excellence ya, dari Cardiology Center sampai dengan hemodialisis. Kemudian occupational health and safety, industrial hygiene, karena kami lahir dari industri, maka kami punya kesehatan kerja ya dan kesehatan industri. Dan yang terakhir kami membangun medical tourism dengan memprovide berbagai macam multi channel ya, mulai dari telemedicine, home care, klinik, rumah sakit, dan sebagainya. Ini merupakan hub and spoke, dan yang paling ujung, yang paling kecil yang memiliki on-site klinik itu hampir 150 on-site klinik di perusahaan-perusahaan oil company maupun yang non-oil company. Kemudian healthcare services ya, bentuknya rumah sakit atau virtual, dan yang terakhir adalah klinik-klinik yang jumlahnya 143. Selain rumah sakit sendiri adanya 75 rumah sakit, dan dalam waktu dekat ada 10 rumah sakit yang akan bergabung, dan kami juga membangun 10 rumah sakit baru. Next slide. Ya, jadi bagaimana kami menavigasi, dan mungkin paling penting tadi yang cerita saya adalah tentang bagaimana kita harus merethinking kembali
positioning rumah sakit ya, rethinking R ya, rethinking yang kedua adalah meunite. Bagaimana mengintegrasikan rumah sakit kalau rumah sakitnya lebih satu, kalau punya klinik bagaimana mengintegrasikan dengan klinik, kalau hanya rumah sakitnya satu bagaimana mengintegrasikan layanan. Yang ketiga adalah navigating. Jadi untuk bisa kami menerapkan modern, humanis, dan profesional hospital position in mind, maka kami merencanakan rolling out kepada seluruh networking kami, brand and service standardization, organic and organic development, enrich patient experience, dan kita juga membuat konten-konten marketing yang menarik yang kita bisa lakukan untuk mengembalikan pasien-pasien kita kembali ke rumah sakit yang tadinya nggak bisa hadir selama pandemi, dan juga kita tahu kita akan banyak berhadapan dengan kasus-kasus kanker yang lebih berat. Nah, ini yang akan kita hadapi di masa depan selain penyakit-penyakit chronic disease ya, kita juga masih mengantisipasi emerging disease yang kemungkinan terjadi pada third wave yang kita tidak tahu kapan, tetapi kita berusaha untuk next slide bahwa protokol kesehatan harus kita lakukan. Ini adalah slide saya yang terakhir. Saya ambil dari Harvard, 10 Trust About Marketing After the Pandemic. Jadi kalau all truth-nya gitu ya, marketing begins with knowing your customer. Tetapi new truth-nya adalah marketing begins with knowing your customer segment. Jadi ini berbeda banget dengan yang dulu marketing ya, tapi sekarang marketing itu lebih kepada kita lebih tahu customer segment kita. Yang kedua adalah all truth adalah you are competing with your competition, but sebenarnya yang terbaru adalah kita competing dengan last best experience your customer had. Kemudian yang lama adalah customer hope you have what they want, tapi yang sekarang ini customer expect you to have exactly what they want. Yang lama mengatakan bahwa courting customer is just like dating, tapi sekarang adalah courting customer is just like online dating ya, karena kita udah masuk ke digital. Yang lama mengatakan customer must sit at the heart of your marketing strategy, but yang baru adalah customer must sit at the heart of your customer journey. Jadi lebih naik lagi. Yang lanjutnya adalah yang lama mengatakan relationship matter ya, hal itu penting, tapi yang baru adalah relationship are everything. Kemudian agility is a technology process, but yang baru mengatakan agility is a modern marketing approach. Kemudian lanjutnya your brand should stand behind great product, tapi yang baru behind great values. Jadi berubah jadi great product menjadi great values. Yang kesembilan adalah you need the rich tech stack to drive modern marketing success, yang baru mengatakan you need the right balance of factors including your tech stack to drive modern marketing success. Dan yang terakhir adalah marketing is important for growth, tapi yang baru mengatakan marketing is at the center of the growth agenda for the full C-suite. Sekian dari saya, next slide. Tetap patuhi 6M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Dr. Fatima Rahmat atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan sangat kita butuhkan pada strategi marketing after pandemi. Nah, selanjutnya dokter mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi. Dr. Fatima, apakah bisa mengikuti sesi diskusi pada siang hari ini, dokter? Ya, boleh sedikit. Baik, dokter. Langsung saja saya undang untuk narasumber yang lain, yaitu Dr. Riko Ashari Hidayat dan juga Dr. Irma Rismayanti untuk hadir bersama kita untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya kita. Karena ini peserta kita sangat antusias sekali, dokter. Ini ada penanya pertama, dokter, dari Pak Joko, dari Rumah Sakit Semen Gresik kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dr. Fatima. Izin bertanya untuk pertanyaan yang pertama langsung saja ya, dokter. Untuk membangun brand DNA perusahaan after pandemic di era disruption, apakah digital health, digital economic, growth mindset, atau apakah ada yang make it better atau ada yang lebih baik? Dan yang kedua, skema kolaborasi atau sinergi health business sector termasuk digital based data integrated ini bagaimana, dan juga providing sistem health. Dengan
dengan the best standard. Ini mohon penjelasannya, dokter. Saya persilakan ke Dokter Fatemah, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Silakan, dokter. Ya, marketing dan brand and branding itu menurut saya ini sebuah tantangan bagi setiap rumah sakit, dan kita perlu untuk melakukan satu hal yang unik dari masing-masing rumah sakit kita dalam membangun DNA marketingnya, ya, DNA brandnya lah. Nah, DNA brand itu memang harus dibarukan. Kenapa? Karena situasinya berubah, ya, customer kita berubah, permintaan juga berubah, demand berubah, kompetitor kita juga berubah. Sehingga menurut saya tadi yang 10 pesan saya yang terakhir, saya kira pesan 10 saya yang terakhir, saya kira itu apabila dijalankan, bagaimana kita membangun DNA brand kita, ya, DNA dan equity, brand equity kita, kemudian brand communication kita. Nah, ini menurut saya setiap rumah sakit harus lakukan. Itu saja, Bu, menurut saya, Dok, yang bisa saya jawab agar teman-teman semua sudah mulai memiliki roadmap bagaimana melakukan brand and branding dari rumah sakitnya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Fatemah. Mungkin dari Dokter Irma atau Dokter Niko mau menambahkan jawaban dari Dokter Fatemah. Monggo, dokter. Silakan, Bu Irma. Silakan. Bisa diulang tadi, Mbak Meila? Iya. Di sininya. Jadi pertanyaannya ini mengenai sebentar, dokter. Pertanyaan ini mengenai bagaimana cara membangun brand DNA dari perusahaan setelah pandemi di era disruption ini. Apakah digital health, digital economy, growth mindset, atau apakah ada yang lebih baik atau make it better dari hal-hal tersebut, dokter, serta skema kolaborasi dan sinergi health bisnis sektor termasuk digital base dan juga providing health service. Silakan, Dokter Irma. Iya, terima kasih pertanyaannya. Tentunya tadi saya setuju banget sama Dokter Fatemah, ya. Di slide terakhir itu adalah tantangan yang terbaru. Jadi kita kalau pengen brand kita itu terus tertancap di benak customer, kita harus mau beradaptasi dengan si customer itu sendiri gitu. Ya, istilahnya gini deh. Kita sekarang misalkan era di usia kita gitu ya, sekitar 30 sampai 40 gitu ya. Tapi kan rumah sakit kita terus bertumbuh, pasti kan ada anak, cucu, cicit dan lain sebagainya kan. Nah, apalagi tadi Dokter Niko juga udah jelasin tuh, anak SD aja udah main TikTok gitu ya, atau anak SD aja udah melek media sosial gitu. Jadi memang kita mau nggak mau harus menuju ke arah digital marketing sih. Serius di situ supaya brand kita itu terus menerus tertancap di benak customer, supaya brand kita itu loyalty gitu ya. Terus menerus tumbuh dan tumbuh beradaptasi dengan real situation di lapangan. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi kita benar-benar harus mulai melek teknologi dan juga mulai aktif di digital marketing kalau menurut saya, ya. Tentunya tidak meninggalkan yang cara-cara yang lama, ya. Kayak misalkan cara-cara yang lama kan ada banyak tuh, ada 8 hal item yang common, itu juga tetap dijalanin aja. Tapi digital marketing itu tetap menjadi nomor 1 kalau menurut saya saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Irma. Mungkin dari Dokter Niko ada sedikit tambahan, dokter? Ya, jadi kalau bicara tentang DNA, ya, kalau sebuah rumah sakit yang korporasi, DNA itu sebenarnya berasalnya dari sebuah entitas yang lebih tinggi seperti IAC ini. Justru rumah sakit yang mengikutinya lah rumah sakit yang justru mempersiapkan nutrisinya sehingga tumbuhnya akan inline dengan DNA yang sudah ditemplatekan gitu. Nah, kita ini berasal dari orang-orang kesehatan yang obviously kita tuh sama sekali tidak pinter dalam branding, karena di dalam fakultas kedokteran kita tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Kita sendiri yang harus otodidak. Sama seperti 10 konsep tadi itu, kita harus kalau saya sudah belajar, kita harus melihat kompetitor kita adalah justru orang yang menyehatkan kita. Kita harus bangga kalau kita punya kompetitor. Justru jangan panik kalau itu ada saingan tuh, nggak boleh. Jadi justru DNA-nya itu tumbuh dari tentu entitas tadi, ya, IAC misalnya, yang bisa menanamkan mindset bagaimana berkompetisi dengan sehat, bagaimana membangun layanan unggulan yang hebat, yang bagus. Gitu. Dan nutrisinya tergantung masing-masing di masing-masing rumah sakitnya, unitnya gitu. Kira-kira nutrisinya itu dari yang tadi disebut ada SDM-nya. SDM-nya
seperti Melia gini nggak gitu? Seperti Dokter Cesar gitu nggak di Semen Gresik? Kalau 2 orang ini kemudian diduplikasi banyak, saya yakin rumah sakit akan jauh tumbuh cepat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Niko atas tambahan jawabannya. Untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak Joko, semoga jawaban-jawaban tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Ini lanjut saja langsung next pertanyaan ada dari Bapak Rizky Pratomo. Izin bertanya, bagaimana pelayanan kesehatan dan perawatan medis yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau yang dilakukan rumah sakit untuk Semen Gresik. Nah, serta strategi dan juga tantangan yang dihadapi Rumah Sakit Semen Gresik ini di era digital dalam memberikan layanan yang baik dan berkualitas terhadap pasien. Terima kasih. Ini juga mungkin pertanyaan untuk ketiga narasumber kita karena saling berhubungan. Saya persilakan dulu kepada Dokter Fatemah untuk menjawab pertanyaan ini, Dokter. Ya, Semen Gresik ini kan pertama selamat ulang tahun dulu pada Semen Gresik. Dan saya tahu banget Semen Gresik ini terus giat melakukan pengembangan bisnisnya dan terlihat dari EBITDA marginnya yang bagus, revenue-nya yang bagus ya, dan juga pengelolaan rumah sakitnya yang baik ya, dan juga dipimpin oleh para leader yang menurut saya luar biasa. Jadi apa yang dilakukan adalah coba melihat kembali kebutuhan dari pasien ya. Karena nih pasien ini sekarang kebutuhannya agak sedikit berbeda, baik mungkin sama tetapi cara pendekatannya yang berbeda yang sekarang harus dilakukan seperti tadi ya telemedicine, tadi ya Dokter Niko, terus kemudian home care ya, udah, dan terus anytime bisa punya touch ya kepada gadgetnya gitu. Jadi ini semua menurut saya continuous healing relationship yang harus dibangun, tapi juga harus diingat kesehatan sekarang itu bukan hanya kesehatan fisik ya, jadi juga banyak kesehatan sosial ya, kesehatan spiritual, kesehatan emosional, kesehatan finansial juga jadi bagian kesehatan ya. Jadi ini kalau bisa tuh ngembanginnya banyak gitu ya. Nah itu kalau dari sisi satu pasien ya. Tapi kalau kita melihat market yang begitu besar, ada market-market lagi yang belum pernah diambil ya. Market industri ya, market kesehatan kerja itu masih banyak sekali dan harus menggunakan teknologi tuh. Kayak Dokter Niko tuh, kalau melakukan pakai ultrasonografi bisa dilakukan. Nah, jadi dia sendiri aja tuh merupakan fully equipment ya, kemampuannya di dalam hal apa aja, mau kemampuan digital, leadership, kemampuan inovasi. Nah, ini kita juga harus melengkapi diri kita ya saat ini ya, karena semua, saya cuma mau bilang apa, medan tempurnya udah beda. Medan tempur tahun depan tuh udah beda. Jadi kita memang harus menyiapkan, mengeksplor lagi layanan segala macamnya di rumah sakit. Makasih. Baik, terima kasih Dokter Fatemah atas jawaban dari pertanyaan ini. Seperti yang dijelaskan oleh Dokter Fatemah tadi, mungkin di bagian kesehatan industri juga sedang kita rawat juga dari rumah sakit. Sekarang kita berdiri juga di kawasan-kawasan industri yang ada di Gresik. Mungkin dari Dokter Irma atau Dokter Niko bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Silakan, Dokter Niko atau Dokter Irma duluan. Ya, baik. Terima kasih. Karena kebetulan materi yang disampaikan saya kan berkaitan dengan media sosial ya. Jadi memang strategi yang diharapkan itu tadi ada di slide, yaitu kita harus tahu siapa segmen target kita, kemudian audiens kita itu seperti apa, produk yang ditawarkan bagi setiap segmentasinya itu seperti apa, dan marketing campaign-nya disesuaikan dengan target marketnya. Jadi yang tadi saya udah sebut di depan tuh, jangan sampai kita menyasar pasien-pasien yang ingin dihemodialisa lewat Instagram, ternyata yang di Instagram yang ikutnya usianya nggak ada yang ke arah sana gitu. Jadi salah strategi. Jadi teman-teman di Rumah Sakit Semen Gresik ini mulai sekarang harus bisa menganalisa Google Trend, harus bisa menganalisa sosial medianya sudah sampai mana gitu ya, supaya strateginya itu menjadi tepat, kemudian jadi cost efisien juga gitu ya. Jadi benar-benar bikin plan marketing setahun itu benar-benar di breakdown deh per produk layanan, siapa audiensnya, lewat mana marketing campaign-nya, dan berapa yang dikeluarkan, nanti dihitung ROAS-nya gitu supaya menjadi jelas nih. Jadi nanti top manajemen juga aduh nggak buang-buang uang nih
gitu ya, udah ngeluarin duit sekian, ternyata kok pasiennya nggak rame-rame juga gitu ya. Saya yakin Rumah Sakit Semen Gresik pasti maju gitu ya, karena kan dengan mengadakan acara seperti ini bisa merimain lagi, merefresh lagi gitu sih. Kalau saran dari saya sih itu aja. Terima kasih. Baik, mungkin saya melanjutkan ya, tadi ya tentang Dr. Fatima tadi menyebutkan tentang expression ya. Jadi habis DNA itu akan mengekspresikan pada strategi branding masing-masing rumah sakit. Dan jangan lupa ini mungkin kalau ada teman-teman dari Mendresik ya, pemerintah kita mengatakan bahwa health tourism itu ada 4 aspek, yaitu adalah medicalnya sendiri, kemudian adalah wellness dan herbal tourism, kemudian ada health science tourism, yang keempat adalah sport health tourism. Artinya kalau gelanggang Joko Samudro itu bisa dikolaborasikan dengan Rumah Sakit Semen Gresik, itu menjadi satu ceruk tersendiri selain occupational health yang tadi Dr. Fatima bilang. Jadi Rumah Sakit Semen Gresik harus menjadi institusi yang paling tahu berapa jumlah pabrik yang ada di Gresik. Sehingga di situ akan kelihatan angkanya berapa gitu. Karena disitulah marketnya, captive market saya bilang malah. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Niko untuk menutup jawaban dari pertanyaan dari Pak Rizky Patomo tadi. Nah, ini mungkin lanjut lagi dari ada satu pertanyaan lagi dari Rumah Sakit Gausada Petro terkait dengan adanya komplain customer. Berapa idealnya atau golden time untuk respon kepada customer jika case-nya yang komplain lebih dari 1 atau 2 customer? Mungkin kasus ini sering kita temukan pada rumah sakit tempat kita bekerja. Kalau misalkan ada komplain yang secara bersamaan atau lebih dari 1, respon time-nya berapa lama? Monggo dijawab terlebih dahulu kepada Dr. Melia. Dr. Melia, habis ini saya pamit ya, soalnya ada rapat BOD BOC. Dan baik, saya dokter. senang banget ketemu sama Terima kasih, Dok. Dr. Niko. Yang penting kalau mau perbaiki respon time, yang paling sulit itu adalah mengimplementasikan dan disiplin terhadap respon time. Ketika respon time itu sudah kita bisa, kita kasih lagi target respon time-nya. Nah, dipendekin lagi. Nah, itu kira-kira ambangnya. Sehingga akhirnya kita match dengan what the patient needs. Jadi quality adalah bisa dirasakan oleh brand dan branding itu terutama branding ya, itu adalah sesuatu yang harus diupayakan terus-menerus. Itu masalah menjaga reputasi kita. Izin pamit semuanya Bapak Ibu, Pak Dr. Niko, Bu Irma, kapan nih main ke IHC nih? Siap dokter. Terima kasih banyak ya dok. Yo, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dokter Fatima. Buat Ya, Direktur dokter. Rumah Sakit, selamat ulang tahun, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Fatima sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau untuk mengisi seminar pada pagi hari ini. Terima kasih. Sehat selalu, dokter. Baik, mungkin pertanyaan yang tadi bisa dilanjutkan dijawab oleh Dr. Niko dan Dr. Irma, karena memang case ini sangat banyak sekali kita temui dokter, jujur bahkan ada pasien pun kadang komplain di Google Review, di sosial media kita, dan itu kan banyak dibaca oleh para pengguna sosial media atau para customer kita yang lain. Nah, bagaimana cara kita menanggapi atau menanggulangi komplain-komplain tersebut dan berapa respon time yang paling tepat untuk menanggulangi si komplain dari customer itu tadi? Terima kasih dokter, monggo jawabannya dokter. Ya, kalau ini sangat praktis ya, sangat teknis ya. Jadi kalau idealnya ya secepat mungkin, tapi lebih ideal lagi adalah dicari tahu apa yang menjadi penyebab, apalagi kalau itu sudah berulang, kan begitu. Kalau sudah berulang sama seperti kita menangani kejadian cedera itu, tim keselamatan pasien itu harus melakukan root cause analysis. Nah, seperti itu juga ketika ada komplain, sebaiknya jangan dibiarkan dan dianggap hilang, besok tidak ada lagi, tapi dibicarakan apa yang kira-kira menjadi koreksi. Nah, itu root cause analysis harus dilakukan supaya tidak berlarut-larut dan kemudian terekspos di dunia maya begitu. Itu kan jadi presiden juga. Mungkin itu, Dr. Mel. Ya, baik izin menambahkan dok.
Jadi kalau di kita gitu ya, teknisnya adalah yang pertama, teman-teman itu harus bikin standing banner gitu ya, atau semacam informasi lah, saluran mereka komplain atau mereka menyampaikan keluhan itu lewat mana gitu ya. Jadi itu yang harus ditempel di setiap sudut rumah sakit, misalkan let's say di lift gitu ya, misalkan sampaikan keluhanmu melalui misalkan ada scan barcode gitu ya untuk pertanyaan kuesioner, atau misalkan ke WA customer care gitu ya, atau langsung ke PIC-nya misalkan gitu. Terus kemudian yang kedua, pada saat pasien rawat inap disampaikan. Jadi pada saat nanti misalkan kan perawat itu biasanya keliling-keliling tuh, atau dokter ruangan gitu ya, disapa pasiennya gitu. Jadi ibu, bapak, saya dengan dokter ini, atau saya dengan koordinator di lantai ini, jika ada hal yang ingin disampaikan atau ini bisa ke saya. Jadi si pasien itu biasanya pengen cari siapa sih yang saya harus keluh kesahkan tuh kepada siapa gitu, itu harus disampaikan. Terus berikutnya adalah teman-teman gini, kita udah pasang apa namanya standing banner taruhlah ya, kasih media untuk mereka cuap-cuap gitu. Mereka nggak lewat situ. Yang kedua, udah nih SOP-nya pada saat pasien rawat inap disampaikan kalau ada keluhan bisa ke koordinatornya. Tapi si pasien nggak lewat situ gitu ya. Karena zaman sekarang itu, masyarakat itu seneng banget curhat di media sosial. Itulah kelemahan era sekarang ya. Biasanya mereka itu jarang mengapresiasi. Kalau mereka dapat layanan bagus, mereka jarang nulis. Tapi kalau mereka dapat layanan jelek, mereka cepat banget nulis gitu ya. Nah, inilah teknik tersendiri ya teman-teman. Jadi para si tim marketing ini kalau menurut saya harus dibagi mana yang mengelola PR, maksudnya gini loh. Dia tuh harus sering buka Google, terutama lihat Google review, siapa yang kasih bintang paling jelek. Nah, itu harus langsung dikasih tahu. Kalau saya biasanya di morning briefing pagi, si masing-masing si satu orang marketing itu akan menyampaikan nih, Dok, ada masuk ke Google review tentang ini. Nah, harus langsung diselesaikan hari itu, dicari tahu dulu, kemudian kita akan bahas secara tim kecil gitu ya, penyampaian ke customer seperti apa. Kadang memang yang namanya pelayanan kita ada yang salah gitu ya, atau ada juga sebenarnya pasiennya nggak nangkep nih dari yang kita harapkan gitu ya, dan itu butuh skill komunikasi dan butuh skill dari handling komplain dari masing-masing staff. Nah, caranya adalah ikut pelatihan aja, pelatihannya ada banyak gitu ya di luaran sana, bagaimana cara menghandling komplain gitu ya, bagaimana cara berkomunikasi efektif. Nah, nanti kalau ada yang komplain yang jelek gitu ya, coba ditelepon aja, ditelepon pasiennya gitu, disampaikan seperti A, B, C gitu ya, terus minta tolong ke si customer tersebut, Ibu bersediakah Ibu untuk men-take down tentang hal itu gitu ya. Kalau misalkan memang ibunya ini baik dan ibunya juga apa ya, dapat pesan yang kita sampaikan, biasanya mereka mau untuk men-take down. Tapi ada banyak customer yang ditelepon aja nggak diangkat, atau di WA aja nggak diangkat gitu ya. Ini jangan-jangan real customer kita ataukah ada sesuatu nih gitu. Nah, itu harus dipantau day by day sih kalau menurut saya gitu ya, supaya tidak menjadi luas, terutama untuk rumah sakit baru yang mana respon customer kan kita nggak bisa bendung ya. Seperti itu sih kalau dari saran saya, mungkin teknis di lapangan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ima. Mungkin seperti ini ya Dokter ya, fake account haters kalau misal pada era digital saat ini ya Dokter. Iya, ya. betul banget. Dan berarti kalau boleh saya simpulkan dari jawaban ini bahwa kita sebagai dokter di era sekarang dituntut untuk mempunyai banyak skill yang seperti kata Dokter Niko tadi, kita harus otodidak belajar, yaitu yang pertama yang paling penting komunikasi efektif, yang kedua problem solving dari suatu masalah yang akan kita hadapi ya Dokter ya. Baik Dokter, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Dokter, mungkin sambil menunggu waktu Q&A kita selesai, saya akan bacakan beberapa pertanyaan lagi ya Dokter. Ini ada dari Bapak Gali Wicaksono, izin bertanya Dokter, untuk mempertahankan branding yang sudah ada untuk kedepannya di tahun 2022, apa strategi yang mungkin kita bisa berikan kepada masyarakat agar pelanggan yang sudah atau masih atau terus itu setia kepada kita? Karena kan sekarang mungkin pelanggan, kalau misal kita lihat dari era sosial media, gampang sekali melirik ke rumah sakit lain atau tempat-tempat yang lain ya Dokter. Apa yang harus kita pertahankan agar pelanggan itu kembali lagi ke kita dan mempertimbangkan kita lagi sebagai pilihan pertama dari rumah sakit mereka Dokter? Monggo silakan Dokter Irma.
Baik, terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan yang bagus ya. Tapi biasanya jawabannya rumit untuk dijalankan. Tapi nggak apa-apa karena good strategy plus good eksekusi bakalan performance-nya bagus. Jadi intinya pertama adalah kita harus tahu dulu posisi brand kita itu di mana. Itu dulu deh. Kalau misalkan kita tahu posisi brand kita itu misalkan let's say gini. Tadinya brand saya dikenal kurang baik di kalangan masyarakat, saya ingin berubah menjadi brand yang baik gitu ya. Nah, untuk merubah tersebut butuh strategi komunikasi yang bagus. Strategi komunikasinya lewat apa? Lewat banyak hal. Kalau saya sih biasanya pakai segala macam cara lah. Sosial media jalan, misalkan Google apa namanya misalnya buat artikel juga jalan, website kita juga bagus, YouTube channel kita bagus gitu ya. Kemudian pada saat datang service pelayanan di internal kita juga bagus gitu ya. Jadi istilahnya untuk merubah brand image yang tadinya mungkin dikenal tidak baik menjadi baik itu butuh proses teman-teman. Jadi nggak mungkin cepat berubah gitu ya. Jadi memang dalam membentuk brand itu harus pelan-pelan banget. Kalau tadi lihat di slide saya, itu ada hierarki piramida gitu ya. Yang bawah itu adalah brand awareness, yang paling atas itu adalah brand loyalty. Artinya adalah si customer itu udah loyal banget deh sama brand itu. Begitu ada buka, misalkan grup IHC buka baru gitu di provinsi mana, dia udah yakin tuh, udah pasti nih kalau grup IHC ini bagus banget. Jadi tanpa dia tahu di dalamnya ada dokter siapa aja, dia akan ke situ. Artinya brand itu udah bagus. Tapi kalau untuk brand yang masih baru, kita harus mulai dari awal teman-teman, nggak apa-apa. Kita harus bikin brand kita itu mau dibawa kemana, dan dari awal jangan lupa brand itu kan tadi ya jangka panjang gitu. Jadi bikin dari sekarang. Dan strateginya adalah buat itu komunikasi yang dapat ditangkap sih oleh customer. Misalkan kita pengen menyampaikan brand kita itu misalnya ramah tamah gitu ya. Misalkan ya. Berarti kita sampaikan tuh di video konten atau apa namanya desain yang kita bawa itu, bawa staff-staff kita ramah gitu dengan cara gesture dalam menyapa pasien gitu ya, dengan cara misalkan gesture dalam mengangkat telepon atau gesture dalam menjawab pertanyaan gitu ya, dan itu harus standar gitu ya. Jadi masyarakat pun nanti lambat laun akan tahu gitu bahwa oh ternyata tadi brand ini kurang baik nih, sekarang dia udah berubah loh, udah jadi bagus banget, kemarin si A di sana puas banget, si B puas banget, si C puas banget. Nanti lambat laun mereka akan mencapai si brand loyalty gitu ya. Jadi nggak salah dimulai dari sekarang untuk mencapai tujuan utamanya. Step by step nggak apa-apa karena memang butuh proses. Itu aja. Baik, terima kasih Dokter Irma untuk jawabannya. Dari Dokter Niko mungkin ada yang mau ditambahkan, Dokter? Ya, tentang membangun brand ya. Di sini seninya membangun brand. Tadi bersyukur sekali ada Direktur Utama IHC Pertamina Bina Medica. Saya rasa itu menjadi satu acuan pokok sebenarnya. Kalau saya lihat di website Rumah Sakit Semen Gresik kan nampak utamanya ada hemodialisis ya. Saya tahu betul ada dokter senior yang memang kolega kami di Surabaya, tapi beliau sangat dikenal. Kemudian ada pedodonsia ya, saya rasa kemudian ada kemoterapi. Nah, itu hal-hal yang menarik ya. Tentunya kalau itu memang menjadi layanan unggulan, selain tadi yang dibilang Dokter Fatemah layanan kesehatan kerja, karena banyak pabrik, banyak perusahaan di sekitar Gresik, itu menurut saya bisa dikembangkan sampai maju sekali, karena kalau kita pada satu bidang terus, kemudian dievaluasi, bagaimana ada neracanya, apakah naik, apakah stagnan, apakah turun. Dari situ rasanya memang akan baik kalau ada timnya tersendiri. Nah, tentu ini menjadi strategi yang tadi dibilang Dr. Fatemah, apakah ditambahkan nilai teknologi barangkali gitu, membuat brand-brand tertentu yang bundling barangkali, termasuk ditautkan dengan sosial media. Nah, kemajuan dari rumah sakit itu didukung sekali dengan adanya sosial media. Betul tadi Bu Irma tadi bilang bahwa sosial media ini penting sekali. Nah, mau kemana rumah sakit ini? Kalau mau global, ya tentu selain dari Instagram, Facebook, barangkali Twitter, LinkedIn itu sangat penting menurut saya. Jadi saya to the point ya, karena Twitter ini menurut saya adalah jendela dunia. Jadi kalau rumah sakit misalnya ada jaringan rumah sakit
persemenan begitu ya, seluruh dunia gitu ya, itu bisa kolaps gitu. Jadi di situ salah satu strategi bahwa rumah sakit ini bisa terbang bahkan internasional adalah dengan bernetworking. Mungkin demikian. Baik, terima kasih banyak Dokter Niko. Nah, dari jawaban tadi itu berarti kita penting sekali ya dokter ya, untuk setiap kali kita harus membuka mata dan brainstorming, melihat apa sih perkembangannya, apa yang kita butuhkan nanti, apa yang kita butuhkan saat ini. Nah, cara memunculkan ide-ide baru untuk kita meningkatkan pelayanan di rumah sakit kita sendiri itu bagaimana? Kadang kita kan juga pasti terkungkung oleh hal-hal lain yang kita pikirkan seperti kerjaan kita atau dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara memunculkan ide-ide baru saat kita brainstorming dan cara mewujudkannya bagaimana dokter? Mungkin dari Dokter Niko terlebih dahulu. Silakan dokter. Ya, cara memunculkannya ya semua tergantung masing-masing yang memacu dirinya apakah siap untuk multitasking atau tidak kan gitu. Selain itu ya masing-masing individu itu soft skill ya, soft skill untuk bisa multitasking, soft skill untuk berbicara, berkomunikasi, berkolaborasi, agile terhadap update teknologi tertentu. Itu hal-hal yang menurut saya sih bisa jadi kebanyakan tidak dalam bangku perkuliahan, tapi justru lebih banyak ditemukan ketika kita ketemu suasana industri gitu. Nah, mungkin itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Niko. Dari Dokter Irma, dokter, mohon untuk sarannya dokter. Ya, oke, kalau dari saya sih gimana caranya memunculkan ide-ide gitu ya. Nah, ide itu kan paling gampang sebenarnya gini, teman-teman lihat berbagai macam jenis rumah sakit yang ada gitu ya, yang istilahnya lihat cara mereka berkomunikasi seperti apa. Biasanya paling gampang nih kalau untuk orang yang baru terjun di dunia itu ya, amati, tiru, modifikasi. Biasanya itu udah jadi ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi jangan sama persis. Dan yang kedua, teman-teman itu harus melek isu menurut saya. Jadi isu yang ada di kalangan masyarakat itu seperti apa sih, dan kita harus update terhadap isu tersebut kalau memang ada kaitannya dengan rumah sakit gitu ya. Tapi kalau nggak ada kaitan rumah sakit ya nggak usah gitu. Misalkan nih contoh, kemarin kalau misalkan suka nonton Korea drama gitu ya, kan ada Hometown Cha-Cha-Cha tuh. Nah, di situ kan ada dokter gigi yang mengedukasi gimana caranya si usia lanjut ini nenek-nenek bisa mau pakai implan. Nah, biasanya di situ kadang-kadang rumah sakit yang melek tentang yang lagi tren happening di kalangan masyarakat itu mereka akan mengkaitkan tuh. Biasanya mereka bikin desain gitu dikaitkan dengan si Hometown Cha-Cha-Cha itu dengan layanan gigi yang ada di rumah sakit tersebut gitu. Atau misalkan apalagi ya, ada banyak deh. Jadi seorang social media officer gitu ya atau digital marketer itu, satu orang itu kan ada yang bikin content creator nih, harusnya ya content creator itu harus, memang kalau jadi content creator itu kan profesi ya, harus kreatif gitu ya, harus bisa tahu di luar itu lagi tren apa sih, saya pengen bikin apa sih gitu ya, itu harus bisa gitu. Kalau memang nggak bisa, tenang aja, ada training kok gitu ya. Jadi di training aja gimana caranya bikin content creator yang bagus, bagaimana caranya bikin artikel supaya SEO-nya aktif gitu ya, gimana caranya bikin landing page yang bagus supaya bisa call to action gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang serius di dunia profesi content creator ataupun apapun itu ya, nah memang harus bisa seperti itu sih. Jadi harus dare to change ya, mau berani berubah, mampu beradaptasi gitu ya. Jangan lupa untuk selalu lihat-lihat isu di sekitaran kita dan bisa dikaitkan kalau memang itu inline dengan program layanan. Kalau aku sih itu aja ya paling yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Irma dan Dokter Niko. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tentang sosial media, Dokter Irma di awal sempat menyinggung bahwa perlu nih untuk kita sebagai pegawai mencantumkan kita bekerja di rumah sakit mana pada profil Instagram kita. Itu juga menjadi salah satu bentuk ini ya dokter, soft promotion dari rumah sakit kita sendiri. Nah, tadi Dokter Niko juga menyinggung tentang LinkedIn. Nah, LinkedIn ini saat ini sedang happening sekali. Bahkan semua orang di sini itu sedang membuat LinkedIn. Semua orang lagi memperbarui LinkedIn-nya. Nah, seberapa penting status pekerjaan atau tempat lokasi pekerjaan kita yang kita cantumkan ke sosial media seperti Instagram, Twitter, atau LinkedIn, dokter? Mungkin dari Dokter Irma dan Dokter Niko.
Mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan terakhir, dokter, sebelum kita menutup sesi ini, dokter. Ya, kalau LinkedIn itu gini, teman-teman tuh kalau menurut saya ya namanya dalam bermedia sosial ini tujuannya untuk apa dulu nih? Satu, apakah untuk kesenangan pribadi gitu? Kesenangan pribadi itu kan kadang-kadang kita posting lagi makan apa gitu ya, jalan sama siapa, ataukah kita pengen membranding diri kita? Nah, itu ditentuin dulu nih. Kalau misalkan kita bergerak di profesional, berarti kan kita pengen bikin Instagram yang untuk membranding diri kita dong. Nah, berarti konten-kontennya harus benar-benar benang merahnya dapet gitu. Jangan sampai dicampur-campur. Jadi nanti mereka bingung gitu. Jadi tentukan dulu nih kita mau media sosial itu sebagai nge-branding diri kita sendiri ataukah cuma sekedar senang-senang pribadi lah. Nah, kalau kita di dunia profesional, di dunia pekerjaan, tentunya kan paling bagus membranding diri kita sendiri gitu ya. Nah, salah satunya adalah selain sosial media Instagram dan kawan-kawan itu bisa lewat LinkedIn gitu ya. Nggak apa-apa kalau saya sih mending kita melek teknologi sekarang yang lagi tren LinkedIn gitu ya, bisa masukin CV, histori pengalaman, histori pekerjaan gitu ya, skill kita seperti apa, itu boleh banget. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu ya yang namanya rezeki ataupun yang namanya apa istilahnya ya, yang namanya kesempatan gitu ya. Kalau memang kita bagus dalam membranding diri kita sendiri dan memang kita tidak bohong di dalamnya, tentunya itu akan menjadi impact yang bagus untuk kita sih. Kalau dari saya sih itu ya. Jadi memang penting banget saat ini untuk punya berpromosi, untuk membranding diri sendiri, itu tujuannya untuk diri kita juga kok gitu ya, dan bisa impactful ke tempat pekerjaan kita saat ini gitu, udah pastilah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Irma. Dari Dokter Niko mungkin ada tambahan, dokter? Ya, setiap sosial media itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda bagi penggunanya. Kalau pengguna adalah rumah sakit, ya tentu kontennya pun konten formal, konten marketing yang elegan, yang sesuai dengan gaya dari rumah sakit itu. Misalkan kayak rumah sakit Semen Gresik tentu kaitannya dengan warna hijau dan agak yellowish begitu, tapi banyak dominan putihnya, termasuk di pemilihannya. Jadi menurut saya sih kalau sebuah rumah sakit sampai LinkedIn pun sebaiknya, karena di situ nanti akan terconnected dengan beberapa rumah sakit nasional maupun internasional, dan dengan munculnya nama rumah sakit di nasional dan global tentu akan makin diperhitungkan. Nah, selain itu nanti staff-staffnya, terutama leader dari departemennya, tentu juga bisa LinkedIn, bisa Twitter dan lain-lain seperti Instagram pun bisa. Artinya itu semua akan tergantung konten. Kalau kontennya dipersiapkan dengan baik dan tidak norak begitu ya, ya tentu orang akan mengapresiasi dan menganggap bahwa oh ini punya value pemilihan konten dan gestur seseorang untuk bermarketing secara elegan dan baik. Mungkin itu, Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Niko dan Dokter Irma. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, kebetulan itu adalah dari saya sendiri. Terima kasih banyak saya ucapkan pada Dokter Niko dan Dokter Irma sudah memberikan banyak sekali ilmu dan juga sudah membuka mata kita bahwa pentingnya era digital ini untuk marketing rumah sakit dan marketing dalam bentuk apapun. Kita harus sadar teknologi dan juga melek teknologi. Semoga kita dapat bertemu dan diskusi di lain kesempatan ya dokter ya. Semoga kita dapat bertemu di seminar-seminar lain. Terima kasih banyak Dokter Irma, Dokter Niko. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Dok. Sebelum menutup diskusi pada siang hari ini, tetap saya sampaikan kepada seluruh peserta untuk stay sampai akhir, karena kita akan membagikan 4 buah bingkisan menarik dari Rumah Sakit Semen Gresik sebagai salah satu bentuk dari perayaan HUT Rumah Sakit Semen Gresik yang ke-27 dan 1 smartphone sebagai grand prize dari seminar pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya menutup diskusi dan juga acara inti pemaparan materi saya pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh peserta yang mau stay sampai akhir. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita yaitu Bu Alama. Saya Dr. Melia Dwi Cahyani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih sekali untuk Dokter Meme yang sudah memandu acara yang sangat luar biasa, diskusi yang sangat menarik ya. Jadi rasanya nggak kerasa gitu ya, tiba-tiba aja udah mau jam 12 siang gitu ya Dokter Meme. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dokter Meme bahwa di penghujung acara ini kita akan bagikan door prize untuk 4 orang peserta yang beruntung mendapatkan bingkisan yang spesial dari Rumah Sakit Semen Gresik, dan akan dipilih 1 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan 1 buah smartphone. Baik, langsung saja kepada panitia bisa di-share ya untuk spin wheel. Akan kita undi nih, siapakah peserta yang beruntung mendapatkan 4 bingkisan menarik dari Rumah Sakit Semen Gresik. Baik, kita nantikan bersama. Untuk peserta beruntung yang pertama yaitu siapakah? Ya, selamat untuk Bapak Muhammad Taufik Adiatma. Baik, bisa diputar untuk spin wheel yang kedua. Peserta yang beruntung, dan untuk peserta yang beruntung ini nanti akan langsung dihubungi oleh panitia untuk menyampaikan hadiahnya. Baik, yang kedua adalah siapakah? Selamat untuk Bapak Rifai Sigit Susanto Eskep Nurse. Selamat. Baik, lanjut untuk iya, ini beda ya dengan Pak Rifai-nya Rumah Sakit Semen Gresik ya. Baik. Yang ketiga siapakah? Peserta yang beruntung ketiga mendapatkan bingkisan yang spesial, Ibu Khuratul Ain Eskep Nurse. Selamat kepada Ibu Khuratul Ain. Dan peserta beruntung yang keempat, langsung diputar spin wheel-nya. Oke, siapakah yang beruntung? Iya, selamat kepada Dr. Bilardi Atmanagara Fadliansyah. Kami ucapkan selamat kepada 4 orang peserta yang beruntung. Dan selanjutnya akan kami umumkan 1 orang penanya terfavorit dari narasumber. Coba saya cek dulu ya, siapakah yang terpilih untuk penanya terbaik. Bentar ini, Mbak. Baik, ini saya juga nunggu kabar dari analisis Dokter ini, Meme Mbak Lama. Iya. Analisis tadi ya. Ini coba. akan kita pilih ya, pertanyaan mungkin bisa diwakilkan oleh Dokter Niko. Oke, silahkan Dokter Niko untuk Kita undang kembali Dokter Niko ke layar. Iya. Nah, Oke, terima kasih. Baik, saya mendapat kesempatan untuk memilih ini. Jadi ini tough decision tentunya, tapi saya akan coba mengingat-ingat dan memilih gitu. Kira-kira, nah, rasanya saya sudah dapat nama nih. Aduh, deg-degan juga. Bapak, ini seorang bapak nih. Ini dokter. wah, cluenya bapak-bapak. Bapak Joko P. Wah, ini karena HI gitu. Satu saja kita undang Bapak. Terima kasih dokter. Joko P. Assalamualaikum. Berkahnya untuk Dokter Niko. Terima kasih semuanya. Salam. Monggo Pak Joko bisa menyalakan kameranya. Tuh, sudah. Bisa nyalain kamera Pak, biar saya kelihatan. Sudah, ya dokter. Ah, Salam kenal dokter. Ya. Ini pemenangnya ya. Sebagai penanya terfavorit dari Dokter Niko ya, selamat Terima kasih, narasumber dokter, ya. langsung. Baik. Terima kasih Ya. panitia. Ketuanya kebetulan Dokter. manajer saya dokter. Ya, ketuanya kebetulan. Bukan bukan apa itu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan sekali. Selamat Pak Joko. Selamat Pak Joko, terima kasih sekali lagi untuk Dokter Niko yang sudah memilih ya 1 orang penanya terfavorit ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Joko selaku penanya terfavorit pilihan narasumber. Dan kini kita sudah sampai ya di penghujung acara. Kami ingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensi silakan untuk mengisi presensi. Dan selanjutnya mohon izin bisa open kamera semua, kita akan ambil dokumentasi untuk foto bersama, silakan. Terima kasih Dokter Irma. Baik, Bapak Ibu boleh kita berikan jempol ya di hari ulang tahun Rumah Sakit Semen Gresik yang jatuh tepat besok tanggal 8 Desember. Jempol seperti ini semuanya. Baik, kita ambil foto bersama. 1, 2, 3, capture.
Oke, terima kasih untuk slide yang kedua. Ini nanti kita ambil juga. Dr. Ahmad Farid, gimana kabar? Ya, Dr. Ahmad Farid ini. Baik, kita ambil capture ya. Hebat presentasinya. Sukses ini teman. Oke, 1, sekolah di BDS. 2, Sukses Dr. Niko. 3, capture. Turun. Oke, baik. Lanjut ke slide yang ketiga, ini cukup banyak ya. Nah, ini ada Dr. Riz dan kawan-kawan ini juga. Oke, kita pause lagi. 1, 2, 3, capture. Baik, slide yang keempat. 1, 2, 3, capture. Oke. Iya, dan untuk slide berikutnya ini nampaknya banyak yang tidak open kamera, jadi sudah cukup mungkin ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh narasumber ya. Terima kasih Dr. Niko, Dr. Imah, luar biasa sekali materinya. Jadi ini benar-benar new insight buat kita semuanya ya yang hadir di sini. Barokallah ilmunya sudah sharing kepada kita semuanya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Kami atas nama panitia mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi pada acara-acara berikutnya. Kami selaku MC mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Niko, Dr. Irma. Dr. Niko, Dr. Irma. Terima kasih banyak. Izin pamit ya, Pak Rifai. Ya, terima kasih Dr. Irma. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Darinya bagus Dr. Irma, Dr. Niko. Bukan kolosi loh ya. Anak buahnya. Dikan dikerpei pertanyaan kalau hari Pak. Iya Pak, yes. Konjoplek Pak, terjawab Dewi Pak. Iya apa? Selamat Pak Joko. Pilih pembicara yang ngono Pak. Iya, konjo SMP tadi aku apal bisa nih. Iya, yes. Bayang dalu di Joko. Terima kasih Pak dukungannya. Terus. Pak Rifai, terima kasih banyak. Dr. Mei. Terima kasih Dr. Mei. Selamat menempuh hidup baru Dr. Mei. Salam semoga lancar ya Mei. Pernikahannya. Jadi Mei. Belum. Diundang dokter. Si lamaran dulu Pak. Terima kasih banyak. Dulu ya. Jadi Mei. Jadi Dokter Yudi, saya haus. Kopi. Minum. Izin pamit Dokter Yudi. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dr. Mei, Pak Rifai, Dr. Hendrawan. Terima kasih. Selamat Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita